keluar air terus. Nah, dia di situ. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para terapis pada umumnya. Ya. Jadi besok lagi pada teman-temannya di sini, ya, di titik vena ini fungsi utamanya untuk penyakit asma dan diabetes. Ya, memang sangat signifikan untuk menurunkan gula darah. Ya. Kalau selain dari keluhan itu hanya di pasien itu enteng. Ya, tapi kalau untuk proses kesembuhan ya jauh, gitu, Pak. Makanya kita harus hafal vena-vena itu. Jadi jangan cuma ngambil sepenting di sini, ya jangan sepenting gitu ya. Kita tuh ada 30 vena. Ya sudah saya jelaskan di poster itu. Semua harus hafal seperti frontalis, kemudian bawah lidah, kemudian ada mediana cubital, kemudian ada salvatelli, kemudian ada sepalik, ada basilik, ada vena sapena mayor, ada sapena minor, itu ada popliteal. Ya, tangan kanan bermanfaat untuk penyakit liver, tangan kiri bermanfaat untuk penyakit limpa. Tapi memang khusus ini saya gunakan di titik ini untuk kasus asma dan diabetes di sini. Nah, untuk prakteknya nanti ambilnya di sini, vena ini, Pak. Ya, biasanya paling gampang. Ya. Ya, ini vena sapena minor. Kurang satu. Ya, berarti kurang satu. Vena sapena mayor. Ini minor dulu, ya. Vena sapena minor. Vena sapena minor itu bisa cek di kakinya antum semuanya. Itu berada di punggung tangan, di punggung kaki. Vena sapena minor, ya, berguna untuk penyakit linu di panggul, penyakit panggung bagian bawah, nyeri pinggul, asam urat, varises, dan kaki gajah. Jadi tinggal satu lagi nanti saya edit. Yang terakhir adalah vena sapena mayor. Vena sapena mayor itu letaknya di sini, Pak. Nah, ini tuh, vena yang besar. Ya, fungsi utamanya untuk kasus-kasus rahim, kewanitaan, kemudian kelaki-lakian di situ. Ya, vena sapena mayor di yang sudah ada. Ya. Ya, nanti tangan dan kaki teman-teman coba semuanya ya. Kemudian terakhir kesimpulan adalah Ibu Nabawi adalah cahaya di bidang pengobatan. Terkadang terasa kuno dan belum bisa diterima oleh kedokteran pada saat ini ya. Namun kita yakin bahwa apa yang dibawa Rasulullah dan sahabat itu pasti mutlak benar. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan demi bintang ketika terbenam kawanmu Muhammad tidaklah tersesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ya, melainkan hanya wahyu disampaikan kepada Rasulullah. Quran Surat An-Najm. Ya. Yang terakhir adalah ini perkataan dari Imam Syafi'i, janganlah kau tinggal di sebuah negeri yang tidak ada di dalamnya seorang ulama yang mengabarimu mengenai persoalan agamamu, juga tidak ada tabib yang mengabarkan kepadamu mengenai masalah badan umatnya. Terakhir, Imam Syafi'i juga menekankan bahwa kaum muslimin hendaknya jangan tertinggal dalam ilmu kedokteran ataupun pengobatan. Beliau mengatakan bahwa ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani telah selangkah lebih maju dan menguasai ilmu kedokteran. Jadi beliau juga berkata umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu pengobatan dan menyerahkan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Buktinya saat ini umat Islam itu mengenali fasdu ini dengan nama plebotomi dan venesection. Ya, makanya tugas kita saat ini, walaupun ada yang mengatakan ini bahaya atau enggak, tapi ini wajib kita dakwahkan. Jadi jangan sampai umat itu mengenal ini nanti di rumah sakit dengan ungkapan ini venesection, ini bloodletting, ini plebotomi. Tapi ini fasdu. Ini miliknya umat Islam, harus kita jaga, harus kita lestarikan, ya, harus kita sampaikan kepada umat. Ya, demikian materi singkat ini nanti bisa dilihat di modul ataupun di e-poster. Setelah ini silakan untuk bertanya apapun itu yang berkaitan dengan al-fasdu. Nah, ada pertanyaan sebelum ada pertanyaan sendiri yang sering dikatakan, Pak, boleh nggak fasdu itu bersamaan dengan bekam?
Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh dilakukan dalam suatu waktu, asalkan titik pembekamannya tidak boleh terlalu banyak-banyak. Jadi titik utamanya adalah titik kahil ataupun titik umul mukib dan titik katifain. Satu kali patian, sisanya fasdu. Ataupun titik keluhannya di pasien apa? Pokoknya jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian sisanya di fasdu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk bertanya, kita kembalikan ke moderator. Ada yang mau bertanya? Dulu. Itu wajah kering tadi ada pertanyaan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya pernah di Wasdu sebelum saya nyoba. Tapi ya memang kemarin tuh saya lesnya privat, jadi tidak sesuai. Pertama kali saya ke Wasdu itu langsung saya diambil sama si Mas Lindan. Nah, si yang merapi itu nggak bilang apa-apa. Saya diambil, banyak sekali segini. Saya penasaran, darah itu memang saya keringan di matahari itu sampai berlarut sampai nampak di pemilu. Nah, permasalahan waktu itu saya dibasuh, saya tidak diberitahu apa-apa, langsung saya gemeter, ngoplok, makannya 3 piring, minumnya 3 piring memang. Iya, habis itu terus saya nyoba lagi, saya nyoba sama teman, habis saya kok kejadian seperti itu. Nah, waktu saya tanya sama pelatih privat saya itu ketawa-ketawa aja, udah memang biasa seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu saya khawatir lagi, nanti kalau ada pasien seperti itu terus bahaya gitu. Makanya bagaimana yang kedua begini, ini tadi kan karena berbicara tentang apa namanya bekam ya, saya mau bertanya juga. Jadi memang sering membekam gitu, jarang basah. Nah, kemarin karena saya selama 1 bulan punya pasien kanker tumor besar gitu, di kandungan. Dan tadi malam saya pekat tapi di titiknya di belakang itu, karena dia 2 bulan tidak mens, saya pekat tuh marahnya deras sekali. Nah, saya senang kan, kok nyenang kayak gitu, sampai banyak. Tapi kok marahnya itu panas gitu, lemas itu bagaimana ya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, bagaimana awal mula kita sebelum fasdu tadi sudah jelaskan. Minimal kita punya tensi meter ya. Alat itu juga penting sekali. Ataupun kita kalau sudah belajar tentang diagnosa palpitasi nadi itu juga bagus. Ya, silakan menggunakan teknik apapun. Yang penting dari saya sampaikan kepada pasien saat ini sudah makan atau belum, istirahat tadi malam sudah 6 jam atau belum, sudah makan atau belum, ya apakah saat ini atau tadi malam atau beberapa jam tadi minum pengencer darah atau enggak, disampaikan kepada saya. Dan utamanya pasien saat ini lemah atau enggak, lemes atau enggak, itu aja. Ataupun paling bagus ya, kalau pasien-pasien saya tak suruh bawa ke rumah sakit Pak untuk cek lab hasilnya, itu lebih manfaat lagi untuk kita, lebih akurat lagi kita. Ya, permasalahannya apa toh? Apakah kolesterolnya yang tinggi atau asam uratnya yang tinggi atau trigliseridnya yang tinggi? Ya. Kemudian yang kedua, untuk bekam, ya untuk kasus-kasus yang berat-berat seperti tumor ataupun kanker, selama pasien masih kuat, ya tidak lemah. Lemah itu biasanya terjadi ketika pasien itu, apalagi tumor atau kanker, sudah melakukan terapi sinar, kemoterapi, itu sudah lemah. Ya, memang saat-saat itu, apalagi kemoterapi, itu saat-saat tubuh eritrositnya itu mau melawan sinarnya itu. Jadi memang dia langsung menuju ke kapiler. Makanya ketika di fasdu ataupun di lintah, ya itu kulit saya sendiri kok dulu. Beliau akhirnya meninggal. Kanker payudara itu sudah berlubang, bernanah gitu Pak. Ya, kemudian saya pakai konsep panas dingin. Setelah panas dingin selesai, saya lintah sembuh. Tapi dulu ada pemicu lain. Ya, pokoknya intinya kalau kanker payudara itu pasti hubungannya nggak jauh-jauh dari
beliau. Ternyata masalahnya di situ, nggak perlu saya jelaskan. Ya, ternyata ada pemicunya, kemudian meledak. Qadarullah dalam waktu ketika masalah itu timbul 1 minggu kemudian meninggal. Ya, inti dari ketika kita mau proses pengeluaran darah memang kita harus perlu bertanya kepada pasien. Apalagi ketika pasien itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan medis, kita kan juga harus tanya. Obat peredam nyeri itu juga pengencer darah loh Bu. Makanya sangat